Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Refleksi kali ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya pada pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid memiliki kodrat unik yang dibawa sejak lahir, dan tugas kita sebagai guru hanya membantu untuk menuntun, mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut secara maksimal. Jika murid digambarkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan agar benih dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun petani tidak bisa merubah agar benih padi yang ditanam tumbuh menjadi jagung. It's impossible, sangatlah tidak mungkin. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, namun hanya bisa menuntun tumbuhnya laku murid tersebut. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan pandangan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa guru penggerak tidak hanya sebagai pendidik murid saja, namun diharapkan bisa melaksanakan peran sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru yang lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata dan mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. 2. Perasaan. Saat momen yang menantang atau paling penting itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya merasa mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa rasa takut gagal dalam mendidik, sebab setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi berasumsi bahwa keberhasilan mendidik didasarkan pada ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, tapi melihat dari keseluruhan secara utuh atau holistik.
3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika didapat seorang muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampuh. Saya beranggapan bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memperlakukan dengan treatment yang sama tanpa melihat kebutuhan belajarnya maupun bakat dan minatnya. Maka, sekarang saya memahami, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak sekedar mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, tentunya kebutuhan belajar mereka berbeda-beda, sehingga guru memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak, antara lain: 1. Saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran yang sudah menjadi komitmen saya. 2. Saya melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan 1.2. Semoga bermanfaat. Saya Asep Saifuddin, mohon doa dan terima kasih. Tetap sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.